Oke, kayak tiang payung. Oh iya, prinsip dari extrude ini sebenarnya ya kalau di Maya ya, prinsipnya adalah seperti selang ya, tidak seperti besi las. Kenapa seperti selang? Kalau bentuk apa namanya padsnya kita ini agak-agak belibet atau agak terlalu patah, ingat kalau selang, kalau kalau patah kan dia akan memipih ya. Ya, beda halnya dengan besi prinsipnya ya. Tapi kalau dari segi bentuknya ya tergantung kita ya. Kalau kita mau ngomongnya ini besi ya besi gitu. Tapi prinsipnya, prinsip operasionalnya itu seperti selang. Jadi kalian harus hati-hati. Contohnya gini nih misalnya ya. Misalnya nih, ini kan induk nih. Kalau induknya diapa-apain pasti anaknya ngaruh. Ya, sama seperti kemarin. Nah, ini maksud Bapak. Nah, ya, misalnya kita lipetin ini dia tidak bagus seperti ini nih. Nah, hasilnya dia akan memipih seperti ini ya. Jadi pad kita pun harus bagus, harus rapi ya. Nah, misalnya gini nih. Nah, ini kan bagus nih. Hampir sama nih apa diameternya antara lurusan belokan hampir sih masih agak beda dikit. Tapi ya fine, masih bagus. Kalau kalian bikin padnya rapi ya, hasilnya akan rapi juga. Kalau menurut Bapak ini agak kebesaran, ingat karena ini induknya, kalian bisa atur induknya ini, maka akan ngefek sama si anaknya. Tuh ya. Nah, ini pada penerapannya bisa jadi payung juga ya. Gagang payung ya. Tapi karena kita fokus mau bikin tangga untuk kolam ya. Udah jadi nih sebenarnya. Udah ya, tinggal apa ya? Tinggal diduplicate seperti ini. Nah, diduplicate. Masih ingat kan kalau di kolam renang, pernah kolam renang dong? Sebentar Bapak colok casan dulu. Charger. Ya, kita lanjutkan. Nah, kalau kalian khawatir dengan ini ya, karena kalau nggak sengaja, misalnya nggak sengaja kalian pindahin, nah si induknya juga ikut pindah. Kok yang sebelahnya nggak Pak ya? Karena sebelahnya bukan anak dari ini, tapi duplikatan dari yang ini ya. Nah, kalau takut misalnya mau apa namanya, mau geser-geser ini ternyata nanti berubah ininya, kalian boleh delete aja nih ya induknya. Atau cara profesionalnya adalah aktifkan objek yang anaknya ya. Ini pengetahuan baru nih ya, agar dia nggak ngaruh lagi antara induk dan anaknya. Jadi si turunannya ini kalian aktifkan, lalu edit delete by type history. Jadi sejarahnya dihapuskan, maka dia nggak akan ada kaitan lagi dengan induknya ya. Durhaka ya dia. Nah, selanjutnya udah sebenarnya latihan kalian ini aja ya. Tapi tolong di finishing dengan apa? Dengan cube misalnya untuk tangganya ya. Atau silinder deh yang Bapak bilang. Kalau lurus kan nggak perlu pakai extrude kalau lurus aja. Misalkan Bapak mau bikin silinder penghubung ini nih ya. Bikinnya dari sini dong ya. Jangan dari top. Kalau dari top dia berdiri. Bikinnya Bapak dari sini agak jauh dulu deh. Lebih kecil daripada tiang tiang itunya apa namanya, tiang vertikalnya. Nah, ini silindernya. Jadi bikinnya emang dari dari front, tapi matanya tetap ngelihat dari tampilan yang lain ya, panjangnya ya. Nah, begini. Lalu posisikan tepat di dalam tiang. Jadi kalau finishing orang tukang besinya ya dilas ya, pakai las. Lalu ditempatkan lagi seperti ini. Bapak hanya pengen dia di dalamnya ya, tidak pengen dia keluar ke situ kan nggak oke jadinya. Nah, ini aja sih yang teknik hari ini gampang kan. Jadi kita nggak terlalu makan waktu lama. Ctrl D, Ctrl D ke atas, Ctrl D lagi, Bapak tambahkan lagi. Nah, finishingnya begini saja. Lumayan bagus. Ya, jadi ini adalah ladder ya. Tangga lah ya. Kemudian di finishing aja. Dirapikan ya, maksud Bapak. Nah,
hasilnya seperti ini. Kalau slide tadi gimana? Nah, kalau slide tadi gampang sih kalau kalian yang pengen bikin slide ya, gunakan teknik revolve apa? Loft kemarin ya. Kalian buat loft kemarin di sini, jadi kalian alirkan bentuk slide-nya. Susah nggak? Nggak susah. Mungkin nanti di pertemuan ke berapa ya, kita butuh 2 pertemuan lagi untuk menyelesaikan semua teknik modeling, baru kita latihan yang kombinasi-kombinasi teknik modeling yang udah kalian pelajarin. Agar apa? Agar lebih matang dalam pembuatan model yang advance modelingnya ya. Selain kita akan belajar juga tentang pewarnaan ya, hypershade namanya, dan rendering ya. Nah, hari ini cukup ya, atau mau lagi tambah? Rasa jadilah ya, biar kalian juga ringan. Oh iya, nanti sekedar informasi karena SK libur di MDP udah keluar ya, jadi libur lebaran ya, libur hari raya Idul Fitri. Jadi nanti ada sedikit reschedule ya, sedikit perubahan jadwal karena ada di hari Sabtu itu yang sudah nggak boleh perkuliahan karena libur ya. Tapi tetap jumlah pertemuan kita harus sama. Itu info sedikit, nanti Bapak sampaikan lagi via WhatsApp. Dan jangan lupa untuk konsultasi juga via WhatsApp, silakan di chat, di grupnya boleh, di Japri juga boleh ya. Tapi enak di grup sih, biar rame ya. Jangan pendiam di grup, oke? Nah, sebelum kita tutup, jangan lupa di save. Mungkin kalian boleh mainkan bentuk yang sedikit berbeda dengan Bapak, boleh. Sama boleh nggak? Sama juga boleh, nggak apa-apa ya. Ya silakan di save di tempat kalian biasa save. Bapak seperti biasa di MDP Lecture Data ya. Oke. 2020 ini pertemuan Bapak yang ke-9, materi 9 ya. Kasih nama modeling 05, modeling 05. Tekniknya namanya extrude. Latihannya tangga atau ladder ya. Ya. Di save. Latihan ini dikumpulkan saja. Ya, latihan inilah yang dikumpulkan. Kalau kalian merasa ingin yang lebih ya. Kalau kalian merasa ingin yang lebih, kalian bisa buat kombinasi-kombinasi yang lain ya, seperti ini. Bahkan kalau mau keren lagi, kalian tambahkan aja ininya, slide-nya. Dengan teknik kemarin boleh, dengan yang lain, dengan objek lain juga boleh ya. Bebas. Haruskah buat tangga ini? Apakah boleh buat yang lain? Rasanya banyak sih objek yang lainnya. Boleh kok, boleh. Tapi nggak Bapak kasih alternatif kayak sebelum-sebelumnya. Mandiri aja ya. Kalian pilih apa, dari googling boleh, atau dari, kalau bisa dari googling ya, ada referensinya ya. Lalu kalian kerjakan, ikutin polanya. Bebas, jadi nggak kasih saran lagi. Untuk hari ini ya, mungkin besok kasih lagi. Hari ini materinya cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan kita bahas di grup. Jangan lupa tetap sehat. Ngomong-ngomong, kayaknya kondisi terkini di kota kita sudah semakin banyak ya yang terinfeksi, maka kalian harus lebih hati-hati lagi, lebih jaga kebersihan lagi, dan jangan lupa banyak minum air putih ya. Kalau yang puasa malam-malam minumnya ya, oke. Sampai jumpa, selamat beraktivitas kembali atau selamat beristirahat kembali ya.